Kerajinan dari batok kelapa yang sudah diaplikasikan dengan beberapa bahan lain merupakan salah satu bentuk dari pemanfaatan kembali limbah alam yang sudah tidak terpakai. Hasil kerajinan yang sudah diolah dengan kreatif menjadi karya yang menarik, sangat memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Bahan-bahan utama untuk kerajinan yang sudah dipilih seperti ini akan langsung diproses oleh Sujarwo sendiri dengan alat seadanya yang melalui proses pertamanya yakni penghalusan. Untuk alat sementara ini saya usaha beli sendiri mas, semua alatnya. Itu berawal saya punya alat itu dulu saya pengrajin sangkar burung. Terus akhirnya berhenti, saya pakai untuk bikin kerajinan ini. Sementara usaha sendiri. Ya mudah-mudahan dari dinas terkait bisa membantu seperti peralatan mesin untuk seperti kerajinan saya gitu. Batok kelapa yang sudah setengah jadi dengan bentuk gelas seperti ini, proses selanjutnya yakni dilakukan pengeleman. Untuk mendapatkan hasil gelas yang sempurna berbahan dasar batok kelapa ini, harus membutuhkan ketelatenan dan kejelian agar mendapatkan hasil yang bagus dan berkualitas. Inspirasi ya otodidak mas, soalnya kalau kerajinan seperti fosil kayu itu sulit misalkan dipelajari ditiru, gak seperti itu. Jadi saya itu terbiasa kalau cari limbah kayu motif seperti ini, saya sudah tahu ini nanti bikin apa, sudah tahu seperti itu. Jadi ya otodidak lah cara belajarnya seperti itu. Pada proses produksi seperti ini, Sujarwo biasa mengerjakan sendiri. Ia juga tak menyangka, hasil coba-cobanya memanfaatkan tempurung kelapa menjadi beberapa kerajinan, kini menjadi ladang bisnisnya, yang juga selalu mendapat binaan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulungagung. Untuk yang sejenis teko itu per hari bisa 3 lusin. Untuk yang teko. Keberadaan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulungagung merupakan wahana bagi pengusaha kecil untuk mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan etos kerja yang tinggi. Dengan itulah, Dinas Koperasi dan UMKM selalu mendukung dan mensupport adanya UMKM, salah satunya yakni pada pengrajin batok kelapa ini. Untuk yang limbah kayu itu tergantung motif pengerjaannya. Semakin rumit motif dan bentuknya itu semakin lama, kadang-kadang sekitar 5 hari baru jadi satu produk. Kalau limbah kayu yang unik, sekali bikin produk satu nggak bisa dibikin kembali, hanya satu produk itu. Gak bisa disamakan atau ditiru orang, gak mungkin seperti itu. Industri kecil sendiri merupakan kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan. Maka dari itu, melalui binaan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulungagung, para pelaku usaha kecil di wilayahnya ini bisa berkembang sehingga dapat meningkatkan permintaan pasar agar bisa meningkatkan perekonomian bagi masyarakat di Tulungagung.
Selain itu, kedepannya pengrajin batok kelapa ini juga ingin mengajak masyarakat sekitar untuk dapat memanfaatkan sumber daya manusia di wilayahnya. Untuk sementara masih dikerjakan bersama keluarga nih Mas. Iya, tujuannya ya mudah-mudahan bisa mengerjakan masyarakat sekitar sini untuk mengurangi, misalkan menambah penghasilan atau gimana seperti itu. Tujuannya seperti itu. Ya tujuan dan harapan kami ya dengan saya mulai kerajinan ini ya mudah-mudahan pihak-pihak seperti dari desa atau dari daerah atau gimana ikut mensupport usaha seperti ini. Hasil kerajinan dari merek Colon Handicraft ini juga memproduksi berbagai macam kerajinan dari barang bekas, seperti halnya tas dari bungkus kopi yang sudah tidak terpakai. Untuk memanfaatkan bahan limbah atau bekas di lingkungan sekitar, Sujarwo sendiri selalu telaten dalam mengumpulkan berbagai bungkus plastik bekas yang sudah tidak terpakai untuk dijadikan berbagai kerajinan yang ramah lingkungan dan memiliki nilai jual. Saat ini, Sujarwo juga mengembangkan kreativitasnya pada kerajinan rajut, misalnya hiasan atau tas yang dibantu memproduksi oleh keluarga dan tetangganya sendiri. Yaitu dari bungkus kopi atau bungkus plastik-plastik itu bisa dibikin kerajinan seperti di anyaman tas. Itu sementara juga yang mengerjakan juga istri sama tetangga-tetangga dekat. Kalau untuk kerajinan tas bungkus kopi atau rajut itu istri dan para tetangga yang mengerjakan. Itu satu produk item tas itu minimal ya juga ada sekitar 4 hari 3 hari satu item, tergantung besar kecilnya dan motifnya kalau untuk tas. Untuk merajut sebuah tas seperti ini membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 4 hari untuk menghasilkan satu item tas. Semua waktu pengerjaan tergantung besar kecil dan motif yang dibuat. Dalam mengasah kemampuannya seperti ini, pemilik produk Colon Handicraft belajar secara otodidak dan akhirnya berhasil membuka usaha dengan modal seadanya.